Baik, kali ini saya akan membahas beberapa hal yang jangan dilakukan oleh orang tua terhadap anak di saat mendidik anak-anaknya. Yang pertama, jangan pernah sekali-kali membandingkan anak, baik dengan anak yang lain ataupun dengan kakak atau adiknya. Ayah bunda perlu tahu bahwa anak itu unik dan anak itu dilahirkan ke dunia ibaratnya seperti krayon ya. Contoh krayon dalam satu kotak itu ada 12 warna. Masing-masing memiliki warna yang berbeda. Ada merah, kuning, hijau, biru dan seterusnya. Merah tidak bisa dibandingkan dengan kuning atau merah tidak bisa dipaksa menjadi warna kuning. Begitupun kuning tidak bisa dipaksa harus menjadi warna biru karena masing-masing sudah memiliki warna yang berbeda bawaannya. Begitupun anak lahir ke dunia membawa warna yang berbeda. Artinya baik potensinya, kemampuannya, kecerdasannya, kekurangannya, kelemahannya sudah memiliki warna berbeda dengan anak yang lain. Anak satu pasti akan berbeda dengan anak yang lain. Baik segi kemampuan, kecerdasan, kelemahan, kekurangan, termasuk potensinya. Ini berbeda. Sehingga tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan yang lain. Terlebih-lebih anak dibandingkan, ini sangat melukai hati anak, sangat merusak mental anak, bahkan psikologisnya terganggu. Ketika misalkan anak bunda dibandingkan dengan kakaknya, dengan biasanya bahasanya begini, tuh lihat kakak kamu tuh udah bisa ini, bisa itu, kok kamu nggak bisa? Artinya itu membandingkan. Banyak dampak negatif terhadap anak yang selalu dibandingkan dengan anak yang lain, terutama di dalam keluarga, terutama dengan kakaknya atau adiknya. Salah satu dampaknya adalah di situ menanamkan rasa kebencian. Ketika dibandingkan, misalkan kemampuan kakaknya lebih unggul dibanding adiknya, itu tuh lihat ke kamu udah bisa ini, bisa itu. Ini melukai hati anak dan menanamkan rasa kebencian terhadap kakaknya. Karena dia merasa tidak berguna di dalam keluarga. Yang berguna hanyalah kakaknya. Ini bahaya sekali dalam jangka panjang. Ya, ingat, jangan pernah membandingkan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini sering terjadi juga. Orang tua selalu membicarakan kelemahan dan kekurangan anak kepada orang lain di depan anaknya. Ini sering terjadi. Ini sangat jelas melukai hati anak. Contoh misalkan begini, ketika bunda ngobrol dengan teman bunda, katakanlah misalkan orang tua si X, bunda misalkan mengatakan begini, ya nih anak saya itu belum bisa ini, belum bisa itu, dan setiap melakukan ini pasti hasilnya begini begitu, pandangan negatif saja. Nah, ketika bunda membicarakan hal-hal yang negatif tentang anak kepada orang lain di depan anaknya, itu melukai. Artinya bunda tidak memberikan apresiasi kepada anak apa yang telah anak tempuh. Nah, ini sering terjadi. Ini di mana-mana yang saya perhatikan dan saya dengar selalu begitu, membicarakan kekurangan kelemahan anak kepada orang lain di depan anaknya. Stop, jangan dilanjutkan membicarakan anak tentang kekurangannya di depan anak itu sendiri. Dan yang ketiga, ini juga sering terjadi yang saya temui. Anak dijadikan remote control oleh orang tua. Bagaimana sih anak dijadikan remote control? Contohnya begini, ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan bunda, dengan keinginan bunda, biasanya begini, tuh kan kamu itu bikin bunda jadi kesel, kamu jangan bikin bunda marah, kamu jangan bikin bunda kesel atau bunda emosi. Nah, itu artinya anak dijadikan remote control oleh bunda, bahwa marahnya bunda, keselnya bunda dikendalikan oleh anak. Ini melukai anak juga. Hal-hal inilah yang tanpa disadari
sering Bunda lakukan di dalam mendidik anak. Walaupun tujuan Bunda itu tujuannya ingin misalkan anak supaya mandiri, anak bisa lebih cerdas, anak bisa termotivasi. Oke, tujuannya sih oke. Cuman langkah dan caranya itu yang tidak tepat. Itu justru akan berdampak negatif pada anak. Kenapa? Karena terkesan Bunda tidak pernah memberikan apresiasi kepada anak hasil apapun yang anak lakukan. Oke, itu sekali lagi stop 3 hal itu dalam mendidik anak karena akan melukai hati anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.